تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita dalam kesempatan sore hari yang cerah ini adalah pembicaraan tentang sebuah fase kehidupan yang paling berharga yang pernah dilalui oleh manusia di dalam hidupnya, tentang sebuah tahapan umur yang paling gemilang di dalam perjalanan hidup manusia. Tahukah antum, perjalanan hidup manusia, fase-fase kehidupan manusia yang paling gemilang, tahapan umur manusia yang paling bermakna, apakah itu? Yaitu marhalah umur, fase kehidupan, tahapan umur yang antum semuanya berada padanya. Fase kehidupan antum dan termasuk saya juga, ya. Nah, yaitu fase masa muda. Fase kehidupan atau tahapan umur yang dikenal dengan masa muda. Ini adalah masa kehidupan tahapan umur yang paling bermakna, yang paling berkesan, yang paling gemilang, yang paling baik. Nah, dalam sejarah hidup seorang anak cucu Adam, dalam sejarah hidup seorang manusia, antum tidak akan menemukan fase kehidupan yang seperti ini. Antum tidak akan menemukan lagi yakni tahapan umur yang lebih bagus daripada tahapan umur yang sekarang ini. Dikatakan seperti itu ayyuhal ikhwah karena seseorang di masa mudanya, di masa syabab, nah, itu terkumpul padanya setidaknya 3 potensi. Yang dengan 3 potensi ini dia bisa memaksimalkan ikhtiar, memaksimalkan usaha untuk apa saja. Ya, usaha yang baik bisa, usaha yang sebaliknya, usaha yang buruk, usaha yang jelek yang mengarah kepada yakni kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga bisa. Jadi semua bisa dilakukan di tahapan ini ayyuhal ikhwah. Di masa ini bisa tercapai, bisa diwujudkan. Potensi yang pertama ayyuhal ikhwah yaitu kekuatan fisik. Kekuatan fisik. Jadi umur-umur seperti antum, ya, ini adalah kondisi fisik antum ini adalah yang paling bagus. Kondisi fisik yang paling bagus. Orang kalau sudah selesai masa mudanya, nah kemudian beralih menginjak ke masa tua, apalagi sudah senja, itu sudah mulai berkurang dan berkurang dan berkurang. Semakin mendekati ajalnya, maka kondisi fisik dia sudah semakin berkurang dan berkurang. Nah, maka ketika antum merasakan yakni kondisi fisik seperti antum yang antum rasakan selama ini, maka ketahuilah itu adalah kondisi fisik yang bagus, kondisi fisik yang terbagus dalam hidup antum. Mungkin antum tidak akan menemui lagi kondisi fisiknya seperti ini. Kalau antum sudah 40 tahun ke atas, itu sudah memikirkan banyak hal. Nah, di antaranya adalah yang paling utama, yang paling sering dipikirkan adalah obat. Nah, diet, obat, menghindari makanan, menghindari ini dan ini. Nah, karena antum makan salah sedikit saja, antum merasakan yakni fisik antum sudah tidak enak. Ya, seperti itu. Nah, salah makan, fisik rasanya nggak enak. Dipakai ini nggak enak, dipakai itu nggak enak. Tapi sekarang antum bisa melakukan apa saja, antum makan apa saja, mungkin tidak ada pantangan apa-apa. Itulah potensi yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada antum semuanya. Yang kedua ayyuhal ikhwah adalah potensi berupa yakni kecerdasan atau kejernihan otak. Akal antum
ya ini adalah akal yang paling kuat. Ya, tahapan umur antum sekarang itu adalah tahapan di mana kondisi akal antum sebagus-bagusnya. Antum ingin mempelajari ilmu ini bisa, ingin mempelajari ilmu itu bisa. Antum ingin menghafal ini bisa, menghafal itu mudah. Dimudahkan insya Allah dalam urusan-urusan ilmu. Antum bisa menimba ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu dunia, ya, ilmu yang sifatnya pemahaman, ilmu yang sifatnya hafalan, itu adalah mudah untuk dikuasai di usia ini. Kalau orang sudah di atas 40 itu juga sudah menurun kemampuannya untuk menghafal, kemampuannya yakni untuk mencerna sesuatu. Nah, itu yakni semakin menurun. Kecuali kalau orang itu memang sudah memiliki kebiasaan di masa mudanya. Di masa mudanya dia biasa menghafal, biasa memahami, ya, biasa membaca, banyak yakni ilmu yang dia serap di masa mudanya, itu semakin tua itu semakin matang. Nah, tapi kalau orang baru belajar di masa tua, biasanya dia sudah tidak mampu untuk banyak menimba ilmu, menyerap yakni sesuatu. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, potensi yang berikutnya itu adalah waktu. Ya, waktu luang. Jadi waktu antum itu banyak sekali dibandingkan dengan waktu orang yang sudah berumah tangga, yang sudah memiliki kewajiban untuk menafkahi anak, menafkahi istri, menyekolahkan anak, mungkin juga menyekolahkan istri. Nah, ya ini antum sudah mulai banyak berpikir. Nah, untuk menafkahi diri antum sendiri, diri istri, anak-anak. Berbeda dengan kondisi antum sekarang yang rata-rata insya Allah kebanyakan antum adalah dinafkahi, nggak mikir nafkah. Antum dinafkahi, antum nggak mikir nafkahnya istri, nggak mikir nafkahnya anak. Nah, bahkan nafkah antum sendiri antum tidak memikirkannya, orang tua antum yang memikirkannya. Ini adalah kondisi yang paling lapang dari hal waktu. Ini waktu antum adalah waktu yang sangat lapang sekali. Jadi antum punya fisik yang kuat, punya akal yang jernih, dan punya waktu yang luang. Nah, 3 potensi ini antum gunakan untuk apa saja bisa. Untuk yang baik bisa, untuk yang jelek bisa. Nah, makanya pemuda ini ayol ikhwah adalah banyak diincar oleh kalangan. Semua kalangan, yakni kekuatan baik, kekuatan buruk, semuanya mengincar pemuda. Orang yang memiliki maksud untuk islah, untuk melakukan islah di muka bumi ini, banyak yakni mengincar para pemuda, karena pemuda itu adalah kekuatan untuk bisa menjalankan yakni niatan bagus tersebut, al-islah. Demikian juga orang-orang yang ingin memiliki maksud untuk ifsad, untuk merusak di muka bumi ini, juga banyak mengincar kaum pemuda, karena ini juga kekuatan. Pemuda ini adalah kekuatan yang mereka anggap bisa untuk mewujudkan niatan buruk mereka. Jadi niatan baik maupun niatan buruk bisa dikerjakan, bisa dilaksanakan seseorang ketika di masa muda. Maka ayol ikhwah a'azani Allahu wa iyyakum, kita tentunya semuanya mengetahui bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah untuk menulis lembaran-lembaran prestasi hidup kita yang nanti kelak akan dibaca. Kita baca sendiri nanti pada hari kiamat, pada yaumul jaza, yaumul hisab. Nah, kita akan membaca yakni hasil dari apa yang kita tulis. Maka orang yang cerdas, orang yang bijaksana, tentunya dia selagi ada kesempatan untuk menulis lembaran-lembaran hidup itu, dia akan menulis yang terbaik. Dia akan menorehkan prestasi-prestasi yang terbaik. Seperti itulah orang yang cerdas dan bijaksana. Dia tidak akan menyia-nyiakan umurnya. Kalau dia berpikir, dia tidak akan membuang umurnya untuk hal-hal yang sia-sia. Maka ayol ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang pemuda yang baik, pemuda idaman, ini tema kita,
Maka bagi saya, pemuda idaman itu tidak ada kata yang lebih pas untuk mendefinisikannya kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah masyhur, yakni sering kita dengar, yaitu tentang 7 golongan manusia. 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Salah satu dari mereka, dari 7 golongan tersebut adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu pemuda yang tumbuh berkembang dalam keadaan beribadah kepada Rabb-nya. Masa mudanya banyak dia gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah definisi yang paling baik, ya, sebuah kata yang paling baik untuk mengartikan yakni apa yang menjadi tema kita sekarang ini, yaitu pemuda idaman. Itulah pemuda idaman, tidak ada yang lebih idaman lagi daripada pemuda yang seperti itu. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Ini pemuda yang yakni tumbuh berkembang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membicarakan masalah syabun nasya'a fi ibadati rabbih, yakni pemuda yang tumbuh kembang dalam keadaan beribadah kepada Allah, menghabiskan masa mudanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ada definisi atau contoh yang bagus, yakni melebihi contoh-contoh yang ada di dalam kitabullah. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu definisi syabun nasya'a fi ibadati rabbih itu apa? Nah, tidak ada contoh yang terbaik kecuali contoh dari Al-Qur'an sendiri. Nah, dan ayol ikhwah a'azani Allah wa yakum, ini Al-Qur'an banyak berbicara tentang para pemuda. Al-Qur'an banyak berbicara tentang para pemuda. Nah, dan pemuda-pemuda yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, nah, itu memiliki sifat-sifat yang sangat utama, sifat-sifat yang sangat menonjol. Yang dengan itu mereka yakni termasuk dalam golongan syabun nasyafi ibadati rabbih, bahkan mereka adalah imam. Apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim tentang cerita-cerita pemuda tadi yang nasyafi ibadati rabbih itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah masuk dalam hadis tersebut, syafaatun yudhilluhumullah. Bahkan mereka adalah imam dalam yakni sifat tersebut, dalam sifat yakni syabun nasyafi ibadati rabbih. Baik ayol ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat utama yang sangat menonjol yang bisa kita baca langsung dari cerita-cerita pemuda yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah memiliki prinsip yang benar, dan dia bisa menegakkan prinsipnya tersebut dengan argumen yang kokoh, dan dia menyampaikan, memperjuangkan prinsip tersebut dengan berani berkorban dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Nah, ini sifat yang pertama ya. Sifat pertama, perpaduan dari 3 ini. Dia punya prinsip yang benar dan dia bisa mengokohkan prinsipnya itu dengan argumen yang kuat, dan dia bisa memperjuangkannya dengan berani, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat pemuda yang sangat utama, sangat menonjol sekali, sangat nampak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Siapa dia? yakni pemuda yang disebutkan yakni tentang sifatnya seperti itu? Yaitu yang pertama adalah Nabiullah wa Rasuluhu wa Khaliluhu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ini 3 sifat ini terkumpul pada diri beliau. Memiliki prinsip yang benar. Prinsip beliau adalah tauhid. Nah, dan bukan hanya memiliki prinsip yang benar saja, tapi mampu yakni membuktikan prinsipnya itu dengan argumen yang kokoh, yang membuat orang itu tidak bisa berkutik, tidak bisa menjawab, diam 1000 bahasa.
nggak bisa jawab apa-apa. Dan memiliki keberanian yang luar biasa untuk memperjuangkan prinsipnya ini. Jadi tidak hanya punya prinsip saja ya ikhwah, tapi tahu landasan dari prinsip itu. Kokoh. Nah, seandainya ada orang-orang yang melawan dia, ada orang yang beda haluan dengan dia, punya prinsip yang berbeda dengan dia, dia bisa menjelaskan, dan orang yang menerima penjelasan dia puas, ya, tidak bisa membantah. Nah, ini adalah sifat yang kalau kita cermati nampak sekali pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan beliau tidak takut. Nah, jadi bukan hanya sekedar punya prinsip saja. Sebagian orang punya prinsip, ini sudah bagus. Nah, sudah punya, yakni satu poin kebaikan, punya prinsip yang benar. Tapi sesuatu yang disayangkan kadang orang itu tidak punya landasan, tidak punya dalil, tidak punya argumen, tidak punya hujjah. Apa yang dia yakini, apa yang dia pegangi, apa yang saat ini sedang dia pegang teguh, itu sesuatu yang benar. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang, dia nggak bisa menjelaskan. Nah, ada lagi yang sudah punya dua, yaitu apa? Tahu kebenaran dan memiliki argumen yang kokoh, tapi dia nggak berani untuk memperjuangkan itu. Padahal dia sudah punya hujjah, punya argumen yang kuat, tapi dia tidak berani memperjuangkan. Kalau antum lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tiga-tiganya terkumpul. Nah, yaitu ketika beliau berhadapan dengan kaumnya dan beliau mengatakan, watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Sungguh demi Allah, saya akan membuat tipu daya, membuat makar terhadap sesembahan-sembahan kalian, patung-patung kalian. Nah, ketika kalian pergi meninggalkannya, maka benarlah Nabi Ibrahim alaihissalam memporak-porandakan, menghancurkan patung-patung tersebut sehancur-hancurnya. Tidak ada yang tersisa kecuali kabirul lahum, patung yang paling gede. Nah, la'allahum ilaihi yarji'un, supaya mereka kembali kepada patung yang paling besar itu. Nah, ketika mereka melihat patung-patung itu sudah hancur semuanya kecuali patung yang besar, maka mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Nah, siapa yang melakukan perbuatan ini, berani-beraninya lancang terhadap sesembahan-sesembahan kita. Qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda. Nah, bukan orang tua, bukan orang yang lanjut usia, bukan juga anak-anak kecil. Nah, tapi apa? Qalu sami'na fatan. Nah, kami mendengar ada seorang pemuda, nah, yang suka menyebut-nyebut Tuhan-Tuhan kita ini. Yuqalu lahu Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau begitu bawa, datangkan dia ke sini. Nah, supaya manusia tahu. Nah, supaya manusia tahu. Nah, kemudian didatangkanlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, dan ditanya, disidang di hadapan orang banyak. Bayangkan, ya, antum gambarkan, bayangkan seandainya itu adalah antum. Nah, disidang rame-rame oleh orang sekampung. Nah, itulah yang terjadi pada seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Nah, diadili oleh orang sekampung. Nah, orang sedesa, mungkin sekota. Nah, sungguh, ya ini perbuatan yang bukan suatu hal yang kecil ya. Resikonya bukan kecil resikonya. Nah, disidang di hadapan manusia banyak. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Benarkah kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim? Nah, mereka bermaksud untuk mempermalukan Ibrahim di hadapan orang banyak. Nah, tapi yang terjadi adalah berbalik 180 derajat. Mereka yang dibikin malu sendiri oleh ulah mereka sendiri. Nah, seandainya mereka tidak mengumpulkan manusia, masih mendingan ya.
Ya. Jadi malu ya sesama mereka sendiri. Kan lumayan malunya cuma sekelompok mereka, tapi karena sudah terlanjur mengumpulkan manusia, akhirnya mereka dibikin malu sendiri oleh agenda rencana mereka sendiri. Nah, niatnya untuk mempermalukan Ibrahim di hadapan orang lain, akhirnya mereka sendiri yang dipermalukan, ya. Ini di hadapan khalayak ramai. Berkata Nabiullah Ibrahim, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan itu adalah berhala yang paling besar itu. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tanya sendiri. Takono dewi. In kanu yantiqun. Jika memang berhala itu bisa berbicara, ya ini cobalah kamu tanya. Nah, fanukisu ala ru'usihim. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Terus apa? Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Mereka tertunduk, gak bisa jawab. Nah, gimana mau menjawab? Memang mereka sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas rapuh. Argumen mereka jelas-jelas rapuh. Gak bisa membantah argumennya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, laqad alimta ma haula'i yantikun. Kamu tahu sendiri bahwasanya berhala ini tidak bisa berbicara. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Masa berhala yang tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, madarat sedikit pun kepada kalian menyembahnya? Nah, tidakkah kalian berpikir? Nah, kalah dalil mereka. Nah, setelah dalil kalah, akhirnya mereka main akal, main okol. Ya, akal kalah, ya maju okolnya. Kalah dalil gelut. Nah, bisanya gelut ya, Ikhwan. Ya, ini punya kekuatan, ya kekuatan akal mereka lemah. Hujjah mereka lemah. Ya, rapuh, dalil-dalil mereka rapuh, nggak bisa membantah. Nah, tapi mereka punya kekuatan. Jadi mereka mainnya main kekuatan. Nah, main curang. Nah, ya kayak anak kecil itu kalau kalah bermain gelut, ya kan. Nah, ya seperti itulah para ikhwah. Jadi masya Allah, ya ini beliau berada di atas prinsip yang benar. Nah, prinsip yang benar alhamdulillah kita semuanya memiliki. Nah, yang kedua dalil yang kuat. Mungkin sebagian kita memiliki, sebagian kita enggak memiliki. Nah, tapi insya Allah kita ini alhamdulillah berada di sebuah tempat, berada di sebuah lembaga, berada di sebuah ma'had yang insya Allah akan membekali kita untuk menguatkan prinsip tersebut. Nah, tinggal satu lagi, yaitu apa? Keberanian. Nah, dan insya Allah di ma'had kita juga kita semuanya sedang berlatih untuk itu, sedang berlatih untuk itu. Adapun yang kedua para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu pemuda-pemuda yang mereka juga memiliki prinsip yang begitu kuat dan mereka bisa menegakkan prinsip mereka, nah, dengan dalil yang kuat dan berani memperjuangkannya, nah, tidak takut mati. Nah, yaitu mereka adalah pemuda-pemuda Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, lagi-lagi bukan orang tua, lagi-lagi bukan anak-anak. Nah, tapi apa? Pemuda, fityatun. Nah, kalau tadi disebutkan fatan, qalu sami'na fatan, sekarang disebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Para ahlus siyar. Nah, para ulama yang mempelajari tarikh, nah, sejarah umat terdahulu, yakni banyak yang menyebutkan bahwasanya mereka, ya, ini adalah yakni pemuda-pemuda yang hidup antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umatnya Nabiullah Isa alaihi salam. Nah, dan mereka ini disebutkan bahwasannya mereka ini adalah pembesar-pembesar kerajaan. Mereka hidup di bawah kerajaan
Romawi kuno, ya. Sebagaimana kita tahu juga bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam itu hidupnya di zaman pemerintahan Romawi, dan bahkan beliau alaihissalam pernah dilakukan upaya untuk membunuh beliau, dilakukan upaya pembunuhan terhadap beliau, dan ini dilakukan oleh orang-orang pemerintahan Romawi pada waktu itu atas desakan dan hasutan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabiullah Isa alaihissalam, tidak beriman kepada Nabiullah Isa alaihissalam, memprovokasi pemerintah Romawi untuk yakni membunuh, menyalib Nabiullah Isa, dan mereka telah melakukan itu, namun mereka tidak mengetahui bahwasanya yang mereka salib itu ternyata bukanlah Nabiullah Isa alaihissalam, tapi yang mereka lakukan itu sudah mengarah ke sana, sudah membunuh, sudah menyalib, tapi yang disasar salah sasaran. Nah, mereka ini yakni orang-orang Romawi ini, bangsa Romawi ini memang bangsa yang sangat besar dalam sejarah kehidupan yakni dunia, dan mereka itu adalah yakni bangsa yang terkenal bengis. Mereka biasa memberikan hukuman-hukuman yang mengerikan. Nah, kalau kita dengar di zaman sekarang, ya, hukuman mati itu aja. Hukuman mati itu aja sudah banyak yang protes. Ya, karena hak asasi manusia kan zaman sekarang kan sangat ditonjolkan, sangat diangkat, sehingga ada hukuman mati itu banyak yang nggak terima. Padahal kalau yakni orang-orang Romawi zaman dulu itu sudah biasa menghukum mati orang, dan sadis-sadis, ya. Hukuman mati itu sadis-sadis. Tidak hanya sekedar dibunuh saja. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimasukkan kandang singa yang lapar. Nah, mereka dijadikan sebagai umpan untuk singa-singa tersebut. Ada lagi yang disalib. Nah, antum tahu disalib ayol ikhwah? Nah, disalib itu yakni dipajang di sebuah tiang. Nah, seperti tiang jemuran itu. Nah, kemudian dipaku tangannya, kemudian ditancapkan di bawah sinar matahari yang begitu panas. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dikasih kesempatan untuk berteduh, sudah dibiarkan sampai akhirnya mati sendiri. Nah, itu hukuman yang biasa dijatuhkan oleh orang-orang Romawi zaman dulu. Nah, itu berlangsung ya, ini semenjak zaman Nabi Isa sampai zamannya Ashabul Kahfi itu berlangsung. Jadi banyak teman-teman mereka yang sudah gugur, ya, banyak teman-teman mereka yang sudah gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mempertahankan keimanan mereka, ketika mereka mempertahankan yakni akidah mereka, banyak yang sudah berguguran. Nah, dan mereka ini karena mereka adalah pejabat-pejabat, orang yang memiliki kedudukan tinggi di negara, mereka serba bingung. Mereka menampakkan keimanannya. Nah, mereka bisa dihukum dan tidak bisa melanjutkan perjuangan. Kalau sudah dihukum, sudah divonis untuk mati misalnya, mereka tidak bisa melanjutkan perjuangan mereka untuk menyebarkan akidah itu. Mereka mau tinggal diam melihat saudara-saudara perjuangan mereka mati satu persatu juga tidak bisa. Mau tinggal diam nggak bisa, mau terang-terangan juga nggak bisa, serba repot. Hingga pada suatu hari, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada acara besar di Istana Romawi pada waktu itu. Ya, yakni menurut kitab-kitab sejarah ayol ikhwah, bahwasannya yang Kaisar Romawi pada waktu itu adalah Kaisar Hadrianus, dan salah satu wilayahnya itu ada wilayah yang bernama Philadelphia. Itu sekarang kota itu menjadi ibu kota Yordania sekarang. Nah, namanya yakni Oman, ya. Jadi disitulah menurut sebagian pendapat. Nah, dan di kota tersebut dipimpin oleh seorang gubernur. Nah, yaitu Gubernur Dikianus atau Diktilianus. Nah, yakni kalau orang membaca sejarah Romawi akan menemukan nama-nama itu. Nah, itu adalah gubernur yang dicatat sebagai gubernur yang sangat kejam, sangat tidak berperi kemanusiaan, memimpin dengan kekejaman.
Nah, tidak ada kasih sayang kepada rakyatnya. Apalagi kalau ada ketahuan rakyatnya yang beragama selain agama yang diresmikan oleh negara. Nah, agama yang diresmikan oleh negara adalah paganisme, penyembahan terhadap dewa-dewa, ya, penyembahan terhadap yakni patung-patung dewa. Termasuk di antara yang disembah itu adalah rajanya, kaisarnya. Yang disembah itu adalah di antaranya adalah kaisarnya. Nah, kaisar itu datang melakukan kunjungan di Philadelphia. Nah, sebuah tempat yang bernama Philadelphia, dan pada waktu itu terjadi upacara besar, dilaksanakan upacara penghormatan terhadap kaisar yang sedang berkunjung. Ini adalah momen yang langka. Nah, yakni suatu daerah dikunjungi oleh kaisar pusat. Nah, oleh raja terbesar. Nah, Raja Am, Al-Malikul Am, kaisar yang besar. Nah, jadi itu ada daerah kecil-kecil, daerah provinsi-provinsi. Nah, ketika yakni terjadi kunjungan tersebut, maka ini adalah sesuatu yang tidak disia-siakan oleh penduduk yakni kota tersebut. Maka diadakan acara penghormatan besar-besaran. Semua pejabat-pejabat negara, petinggi-petinggi negara, yakni satu persatu, yakni dipersilahkan untuk memberikan salam sujud, nah, kepada kaisar yang sedang memimpin saat itu. Nah, di antara dari mereka adalah pemuda-pemuda. Menurut yakni sebagian pendapat oleh ikhwah, jumlah mereka itu awalnya adalah 6. Ya, yang berangkat dari istana tersebut adalah 6. Dan itu terbagi menjadi 2 kelompok. Satu dengan yang lain itu tidak saling tahu. Jadi kelompok yang pertama tidak tahu kelompok yang kedua bahwasanya itu sama-sama pengikut tauhid. Nah, cuma ya mereka saling mengenal, tentunya saling mengenal. Nah, sama-sama yakni bertugas di istana tersebut, mereka sama-sama tahu, yakni saling mengenal, tapi tidak tahu bahwasanya itu adalah pengikut tauhid. Nah, karena orang saat itu tidak berani menunjukkan apa? Tidak berani menunjukkan identitasnya, tidak berani menunjukkan keimanannya. Nah, ancamannya nyawa kalau sampai ketahuan, ayo ikhwah, bisa disalib, bisa dirajam, bisa dibakar. Sehingga mereka sembunyi-sembunyi, ayo ikhwah. Jadi saking sembunyi, saking rapinya menyembunyikan keimanan sampai tidak saling tahu. Nah, jadi sesama Ashabul Kahfi itu tidak saling tahu. Tapi di momen itu akhirnya terkuak semuanya. Nah, ketika suruh memberikan salam sujud kepada raja. Nah, penyembahan kepada raja. Tidak ada pilihan yakni bagi mereka ya kecuali untuk mengucapkan apa? Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah ilah selain Dia. Jika kami menyembah ilah selain Dia, sungguh kami benar-benar tersesat. Kaum kami mengambil tandingan-tandingan selainnya. Andai saja mereka mendatangkan burhan, andai saja mereka mendatangkan apa? Dalil. Nah, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ngadakan yakni kedustaan atas nama Allah? Jadi para ikhwah sekalian, mereka membutuhkan apa? Mereka ini adalah para pemuda yang kritis. Cara pikir mereka itu kritis sekali. Nah, mereka tidak menemukan dalil yang kuat. Tidak menemukan dalil yang kuat atas apa yang diyakini oleh kaum mereka. Jam berapa sekarang? Acaranya sampai jam berapa nanti? Nah, 16.15. Jadi tidak ada, yani mereka ini adalah pemuda-pemuda yang cerdas. Berpikir yang kritis, ilmiah. Nah, mereka mengingkari penyembahan-penyembahan itu karena tidak ada burhan, tidak ada dalil, tidak ada argumen.
Nah, akhirnya mereka ayol ikhwah saling mengenal, akhirnya saling tahu setelah mengungkapkan ucapan yang jelas di khalayak ramai. Bayangkan, nah itu adalah acara besar ya. Sama seperti acara yang digelar untuk Nabiullah Ibrahim, acara yang besar. Nah mereka ini juga berada di dalam acara yang besar, acara, bayangkan upacara negara lah, gampangnya seperti itu, upacara negara. Nah di situ presiden datang, menteri-menteri datang, ada acara menyanyikan lagu ini, menyanyikan lagu ini. Nah penghormatan besar-besaran. Bayangkan di acara kenegaraan yang besar seperti itu aja ikhwah, upacara negara, bayangkan. Nah, ada beberapa pemuda yang dengan lantang menyuarakan al-haq. Nah, beberapa pemuda yang dengan lantangnya menyuarakan al-haq. Nah, ini ancamannya luar biasa, padahal ayol ikhwah, orang yang sembunyi-sembunyi saja, kalau ketahuan itu ada yang disalib. Kalau ketahuan ada yang dibakar. Ini mereka bukan sembunyi-sembunyi lagi. Nah, mereka terang-terangan mengucapkan yakni kalimat tersebut. Nah, akhirnya mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dan ketika yakni orang-orang petinggi-petinggi negara sedang membicarakan hukuman apa yang pantas untuk diberikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka sehingga mereka bisa lolos dari penjara. Nah, begitu mereka lolos dari penjara, mereka menuju ke suatu desa yang bernama Raqim, dan diterima, ini ditolong oleh salah seorang penggembala. Ditolong oleh salah seorang penggembala. Nah, zaman dulu ya kan, menggembala, dan sampai zaman sekarang juga, menggembala kambing itu biasanya dibantu dengan anjing. Nah, jadi anjing itu fungsinya adalah untuk menjaga yakni hewan-hewan gembalaan tersebut. Nah, penggembala itu memiliki anjing untuk menjaga binatang-binatangnya, menjaga yakni hewan-hewan ternaknya. Nah, akhirnya disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada mereka. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Akhirnya berangkatlah mereka berenam ini, nah, menuju ke gua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gua yang sudah mereka kenal ayol ikhwah. Nah, mereka adalah orang-orang yang biasa tidur di istana, gedung yang mewah, kasur yang empuk. Tapi kali ini mereka membawa agama mereka lari, membawa kehormatan diri mereka lari menuju ke suatu tempat ya yang asing, yang tidak banyak dijamah oleh orang, ya, di dalam sebuah goa. Nah, dan penggembala ini juga pengen juga ya menyertai orang-orang soleh. Nah, menyertai orang-orang soleh, akhirnya berangkatlah dia menyusul sehingga genaplah 7. Nah, dan anjingnya ternyata juga tidak mau ditinggal. Nah, dia tidak mau ditinggal, akhirnya sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun, yakni sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu adalah menerka-nerka ilmu ghaib. Ini ucapan thalathatun rabi'uhum kalbuhum khamsatun sadisum kalbuhum rajman bil ghaib. Itu semua adalah terka-terkaan terhadap perkara yang gaib. Nah, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Nah, dan di antara mereka ada yang mengatakan sab'atun 7, yang kedelapannya adalah anjingnya. Nah, tidak ada kalimat rajman bil ghaib di situ. Makanya yakni para ahlu tarikh, ahlu syiar banyak yang merojekan ini ya. Mereka adalah 7 dan kedelapannya adalah anjing. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Nah, yang lebih berhati-hati lagi, yang lebih kuat lagi adalah pendapat Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Nah, yang lebih tahu tentang yakni jumlahnya adalah Rabb kalian. Akhirnya mereka
setelah capek ayol ikhwah dikejar-kejar oleh tentara kerajaan. Ya, mereka capek sekali, semalaman dikejar-kejar. Nah, akhirnya pas pagi hari ayol ikhwah mereka tertidur. Ya mungkin sama kayak antum kalau halaqah sedang libur begitu. Nah, capek, yakni semalam begadang ya ikhwan. Nah, pagi harinya apa? Tidur pulas. Nah, pagi harinya tidur pulas. Masya Allah, ketika mereka tidur itu sebenarnya mereka sudah tertangkap. Mereka itu sebenarnya sudah tertangkap. Yani jejak mereka sudah tercium. Yani pasukan negara sudah tahu keberadaan mereka. Sudah tahu keberadaan mereka dan mereka tertangkap. Nah, dan ketika mereka pasukan-pasukan negara itu ingin masuk ke gua mereka dan menemui mereka, tahu mereka sedang tertidur, mereka tidak berani mendekati. Nah, lawit tala'ata alaihim lawallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba. Ini orang yang paling kuat, orang yang paling pemberani, panglima yang paling gigih dalam berperang. Mereka adalah pejuang-pejuang, mereka adalah panglima-panglima perang ya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang pemberani. Tapi seberani-beraninya mereka, nggak ada yang berani mendekati jasad-jasad Ashabul Kahfi. Mereka lari, terbirit-birit ketakutan. Nggak tahu apa yang ditakutkan, nggak jelas. Nah, yang jelas mereka takut. Tapi yang ditakutkan apa? Yakni model Ashabul Kahfi ini seperti apa kok bisa menakutkan. Nah, tidak dijelaskan yakni secara rinci, secara detail, yakni bagaimana keadaan mereka sampai orang-orang itu tertakut-takut, terbirit-birit, yakni lari sekencang-kencangnya melihat mereka. Nggak ada yang berani ya. Nah, kemudian akhirnya yang bisa mereka lakukan adalah menutup pintu gua tersebut. Ya, pintu gua tersebut ditutup sehingga tidak ada udara yang masuk. Nah, sudah diteriaki, sudah disuruh untuk menyerahkan diri. Kalian sudah terkepung. Nah, serahkan diri. Nggak ada gunanya kalian lari, nggak ada jalan keluar. Nah, sudah diteriaki sekencang-kencangnya, nggak dengar juga ya. Lelap sekali saking capeknya. Lelap sekali. Akhirnya apa? Ditutuplah pintu gua tersebut. Walaupun sudah ditutup seperti itu, mereka juga nggak bergeming sedikit pun, tidak bergerak sedikit pun. Nah, begitu yakni mereka bangun ayol ikhwah, begitu mereka bangun. Nah, mereka mengira bahwasanya tidur mereka itu sehari atau 2 hari. Sama sekali tidak ada yang mengira ya, bahwasanya mereka tidur sudah 300 tahun, nggak ada yang mengira. Nah, mereka bangun, yakni fab'athu ahadakum biwarikikum hadhi ilal Madinah. Nah, mereka membeli makanan dengan membawa sekeping uang. Nyampe di pasar, geger. Ada orang bawa harta karun. Nah, geger apa? Karena ada orang bawa harta karun. Betapa terkejutnya, coba antum bayangkan ya. Antum bangun tidur nggak tahu apa-apa, tahu-tahu duit yang antum bawa itu, wah ini duit kuno ini. Antara percaya dan tidak percaya. Antum itu nggak sama sekali nggak merasakan. Antum sama sekali tidak merasakan bahwasanya sudah tidur 300 tahun nggak merasa. 309 tahun ya. Tidak merasa sama sekali. Perasaan baru sekejap. Bangun-bangun apa? Uangnya sudah dikata oleh orang-orang uang kuno. Nah, apa nggak bingung itu ya? Itulah pemuda-pemuda Al-Kahfi. Mereka sama beraninya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki prinsip yang kuat dan mereka memiliki dalil atas prinsip mereka dan mereka berani memperjuangkannya walaupun apa resikonya apa? Resikonya adalah rajam. Nah, fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha ta'aman ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada innahum iyadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Kalau sampai salah seorang di antara pasukan raja itu tahu keberadaan kalian akan dirajam. Padahal saat mereka bangun nggak ada yang merajam mereka, nggak ada yang curiga sama mereka. Nah, nggak ada yang perlu ditakuti. Dunia sudah berubah 309 tahun ya. Nah, sudah berubah. Nah, diceritakan bahwasanya sudah berganti 40 kaisar. Semenjak mereka tidur itu, nggak tahu apa-apa mereka. 40 kaisar sudah berganti. Naik turun tahta 40 kaisar.
Bayangkan ya, ini kita ini baru zamannya berapa dari Pak Soekarno, dari kemerdekaan Indonesia, Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi, baru 6. Nah, Ashabul Kahfi ini selama tidurnya mereka itu sudah berganti 40 pemimpin. Nah, itu sudah jauh berubah. Nah, kondisi di saat mereka itu tidur dan kondisi ketika mereka itu bangun sudah yakni 180 derajat. Nah, siapa yang akan merajam mereka? Enggak ada yang kenal mereka ya. Nah, mereka keluar itu masih takut ya, takut. Nah, itu saking kuatnya perasaan mereka bahwasanya mereka itu masih di zaman mereka ya, kan. Sama sekali enggak merasa bahwasanya itu sudah berlalu 309 tahun. Sama sekali tidak merasa. Jadi mereka itu masih ketakutan, dipikir itu adalah zaman mereka. Padahal itu sudah zaman cucu mereka yang ke-15. Nah, zamannya cucu mereka yang ke-15. Uangnya sudah kuno. Luar biasa ya ikhwah. Gimana perasaan antum seperti itu? Teman-teman seperjuangannya sudah mati semuanya, anaknya, istrinya sudah mati semuanya. Apalagi ikhwan, musuh-musuhnya sudah mati semuanya. Dan tidak ada yang mengenal mereka. Masuk ke kampung halaman mereka, ke pasar mereka, orangnya sudah berganti semuanya. Betapa unik, aneh, sedih, bingung, khawatir, cemas, campur aduk jadi satu ya. Jadi ini sifat yang pertama ya ikhwan. Sifat yang kedua dari seorang pemuda idaman adalah memiliki kekokohan di dalam menghadapi fitnah yang terbesar. Memiliki kekuatan di dalam menghadapi fitnah terbesar. Insya Allah antum semua sudah tahu apa yang saya maksud dengan fitnah terbesar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Nah, sepeninggalku tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih memudaratkan bagi laki-laki melebihi fitnah wanita. Inilah fitnah terbesar bagi seorang laki-laki, fitnah atau godaan wanita. Apalagi pemuda, apalagi belum menikah. Nah, jadi fitnah wanita itu berat bagi laki-laki manapun, dan laki-laki dalam jenjang umur manapun. Nah, baik itu pemuda maupun orang tua, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Itu semuanya berat. Fitnah itu yani ala rijal. Ad-darru fitnatin ala rijal. Nah, fitnah yang paling berat bagi kaum laki-laki. Baik yang sudah menikah maupun belum menikah, baik yang remaja, pemuda maupun yang sudah dewasa, bahkan yang sudah tua ya. Nah, tapi ketika fitnah itu yakni menimpa seorang pemuda, lebih berat lagi. Apalagi belum menikah, tambah berat lagi. Ini harus kita kenali bersama ya. Fitnah kita semuanya, fitnah saya dan fitnah antum semuanya. Nah, walaupun saya sudah menikah, antum belum menikah, tapi ini semuanya kita sama ya dalam menghadapi fitnah ini. Nah, dan teladan yang paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim adalah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Beliau ini kalau kita lihat ayol ikhwah, kalau kita pikir-pikir ayol ikhwah, beliau itu terkumpul pada diri beliau, yakni terkumpul pada keadaan beliau, nasib beliau itu, yakni nasib yang sangat mendukung sekali, yakni untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nasib beliau, kondisi beliau, itu adalah kondisi di mana orang itu seandainya bukan beliau itu sudah pasti terjerumus. Nah, kalau seandainya bukan beliau, pasti terjerumus ke dalam fitnah yang sangat besar itu. Nah, bayangkan, beliau ini adalah seorang pemuda. Sama kayak kita semua ya. Nah, sama kayak antum semua yang ada di sini, pemuda. Belum nikah juga. Nah, beliau berada di perantauan. Sama kayak antum, merantau juga. Nah, emangnya ada apa dengan perantauan? Kondisi orang merantau itu lebih bebas daripada dia di kampungnya sendiri ya ikhwan. Nah, kan nggak ada yang kenal. Nah, nggak ada yang kenal dia anaknya siapa, ya cucunya siapa, keluarganya siapa, bani siapa.
Jadi seandainya dia berbuat menyimpang, berbuat pelanggaran, berbuat yang mencoreng, yakni kehormatan keluarga, dia nggak takut, nggak ada yang kenal keluarga dia di tempat perantauan ya. Nah, apalagi ikhwan, diajak, nah, bukan mengajak, nah, diajak, bukan hanya diajak, ayo ikhwan, dipaksa. Nah, kalau nggak mau menuruti, resikonya fatal. Nah, yang memaksa dia adalah seorang wanita yang memiliki pengaruh besar di dalam sebuah kerajaan. Walaupun dia seorang wanita, tapi dia memegang kendali, ayol ikhwah. Kalau tidak taat sama perintah dia, bisa dibeginikan atau dibegitukan. Bisa diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Bisa jadi penjara atau bisa jadi dibunuh. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, apalagi ayol ikhwah. Dan dia adalah seorang wanita yang cantik. Nah, kalau mungkin wanita yang jelek, nah, mungkin mudah bagi kita untuk tunduk pandangan, ya, tunduk pandangan karena memang nggak gelem. Nah, tunduk pandangannya terpaksa. Nah, karena memang lagi nggak berhasrat. Nah, ini wanita yang menggoda beliau ini adalah wanita yang cantik. Lebih daripada itu ya, bukan hanya cantik saja, tapi dzatu mansibin wa jamal, dzatu mansib, punya kedudukan. Nah, sama-sama cantik, tapi yang satu punya kedudukan, yang satu tidak punya kedudukan. Itu juga beda ya. Ya, ini pengaruhnya dalam diri seorang laki-laki itu berbeda. Mana yang lebih menggoda? Nah, dzatu mansibin wa jamal, sudah cantik, yakni anaknya orang kaya. Nah, bangsawan. Apalagi ikhwan? Wa ghulliqatil abwab, pintu ditutup semuanya. Dah, seperti itu. Lengkap sudah ya kan? Lengkap sudah. Yakni hal-hal yang mendorong seseorang kepada kemaksiatan itu terkumpul pada beliau. Seandainya bukan beliau, mungkin sudah nggak ada ceritanya. Hah? Sudah nggak ada ceritanya. Sudah hancur dari dulu-dulu nggak diceritakan. Nah, tapi Masya Allah, Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan kekuatan imannya, dengan ma'rifatullahnya, beliau terjaga dari perbuatan fahisyah tersebut, perbuatan yang munkar tersebut. Dengan begitu lantang, dengan penuh keyakinan beliau mengatakan ma'adallah. Nah, ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwai, innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah. Nah, Tuanku sudah sangat baik kepadaku, sudah memberikan tempat yang baik kepadaku. Tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Selamat beliau dari perbuatan itu. Padahal godaan, dorongan sangat kuat sekali, terkumpul semua pada diri beliau. Tapi dengan baik beliau bisa selamat dari fitnah yang maha dahsyat tersebut. Nah, maka ayul ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini PR kita semua ayul ikhwah. Nah, kita tidak tahu seandainya pada posisi beliau seperti apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas semua kita wajib memiliki usaha untuk memperkuat ini, memperkuat yakni apa, kekuatan, yakni diri kita, jiwa kita dari fitnah yang satu ini ayo, dengan banyak berdoa kepada Allah. Nah, kalau misalnya sudah tidak kuat sekali ya menikah. Nah, kemudian apalagi berpuasa ayo ikhwah. Kemudian dengan banyak mengingat sisi-sisi negatif, sisi jeleknya, yakni makhluk yang sangat menggoda tersebut. Yakni secantik-cantiknya orang, sebesar-besarnya fitnah yang muncul dari dia, sebesar-besarnya godaan dari dia, kalau kita rajin, yakni memikirkan yang jelek, dan itu pasti ada dan pasti banyak ya, kejelekan seseorang. Antum pikirkan terus saja sisi yang jelek. Bagaimana ketika dia sedang buang air besar, antum pikirkan itu. Nah, itu akan membuat orang apa? Akan membuat orang itu terjaga ya ikhwah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya masih berkenaan dengan Nabi Yusuf juga. Yakni sifat pemuda idaman yang berikutnya adalah yaitu lebih baik dia mulia dengan kemuliaan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun zahirnya hina, daripada mulia tapi kemuliaan yang tidak hakikatnya. Nah,
di sisi Allah Subhanahu wa taala hakikatnya hina, walaupun nampak mulia. Lebih baik kelihatan hina enggak apa-apa. Lebih baik kelihatan hina tidak apa-apa, yang penting mulia di sisi Allah. Daripada kelihatannya mulia tapi di sisi Allah hina. Ini prinsip beliau ya ikhwah. Coba antum bayangkan, antum pikirkan, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu sudah seenak-enaknya orang. Tinggal di istana. Minta apa saja dituruti. Nah, diladeni sesuai dengan kesenangannya. Bukan hanya itu aja ikhwah. Namanya seorang pemuda. Nah, pasti ada keinginan yakni terhadap lawan jenis. Dan beliau seandainya ingin memperturutkan itu bisa ya ikhwah. Ya. Yani gampangannya ya ikhwah, sehari dapat 10 itu bisa. Nah, saking tampannya beliau, tidak ada wanita yang tidak tergoda kepada beliau. Semua wanita melihat beliau pasti terfitnah. Nah, bayangkan antum menjadi idola, menjadi artis yang sangat yakni dikagumi oleh semua wanita. Semua wanita pengen antum miliki. Nah, semua wanita pengen dimiliki oleh antum. Semuanya pengen mengidam-idamkan bersanding dengan antum. Pengen menjadi yakni pendamping hidup antum. Jadi puluhan wanita, bahkan ratusan, semua wanita yang melihat. Nah, jadi kalau beliau memperturutkan hawa nafsunya, bisa ya. Sehari dapat 10 bisa. Lebih daripada itu bisa. Tapi hina ya ikhwah. Nah, kayaknya mulia. Banyak wanita-wanita yang ngefan kepada beliau. Nah, dan hidup di istana. Mulia sudah, mulia. Tapi beliau ternyata menghendaki kemuliaan yang sesungguhnya. Walaupun dohirnya hina. Bukan itu yang beliau inginkan. Ini bukan kemuliaan semu. Bukan kemuliaan yang palsu. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya. Yaitu apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, lebih baik aku tinggal di penjara saja daripada memperturutkan keinginan-keinginan mereka, para wanita-wanita itu. Nah, di istana sudah enak ayol ikhwah, kurang apa? Nah, milih di penjara. Ya memang itulah orang yang jiwanya besar ya. Nah, tidak tertipu dengan kemuliaan yang sifatnya fana. Kemuliaan yang sifatnya palsu. Beliau ingin mencari kemuliaan yang sesungguhnya. Yaitu kemuliaan di sisi Allah, meskipun nampak hina di hadapan manusia. Meskipun nampak hina di hadapan manusia. Dan yang terakhir para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda idaman itu adalah memiliki akhlak yang mulia. Nah, contoh dari hal ini adalah Nabiullah Yusuf lagi. Bayangkan beliau ini sudah dibuang oleh saudara-saudaranya. Antum kalau dibuang sama orang, dibuang oleh saudara-saudara antum, kira-kira perasaan antum kepada orang yang membuang itu bagaimana? Nah, tapi beliau, ayol ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Nah, seandainya beliau mau balas dendam, bisa. Seandainya beliau ingin melampiaskan kemarahannya kepada saudara-saudara yang telah membuang dia, bisa. Beliau itu sudah berkuasa menjadi bendahara negara. Tapi yang terucap dari lisan beliau alaihi salam adalah, nah, ketika saudara-saudara mengatakan apa? Qalu laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian. Dan dia adalah arhamur rahimin. Memaafkan ayol ikhwah. Jadi ini ayol ikhwah, pemuda idaman itu tidak usah jauh-jauh mencari contoh-contohnya di dalam kitabullah, di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap semuanya untuk mendefinisikan pemuda idaman, pemuda yang baik. Nah, itu juga tidak usah jauh-jauh, cukup dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syabun nasyafi ibadati Rabbi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya ini kepada golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi.
Saya kira cukup sampai di sini ayol ikhwah. Mohon maaf atas segala kekurangan atau mungkin kalau terasa begitu panjang. Nah, semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi antum semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.